terpenting bukanlah negara atau masyarakat seperti dalam menurutnya yang menentukan masyarakat yang terpenting adalah individu itu sendiri sebagai anggota masyarakat. Bahkan adanya negara itu adalah untuk memenuhi kepentingan individu sendiri. Oleh karena masyarakat itu terdiri daripada individu-individu sebagai atom dan individu-individu ini adalah sebagai bagian yang terpenting, maka jalan Epicurus tentang susunan masyarakat dan negara disebut jalan atau ini adalah sebagai lawan daripada organismenya Aristoteles. Pada perjanjian masyarakat yang telah disusun oleh Epicurus ini nanti dasarnya akan diberikan oleh Marcellus, seorang sarjana dan abad pertengahan, dan yang kemudian dikembangkan oleh sarjana dan hukuman abad ke dan abad ke negara. Menurut Epicurus itu adalah merupakan hasil daripada perbuatan manusia yang diciptakan untuk menyelenggarakan kepentingan anggota-anggotanya. Masyarakat tidak mempunyai realita dan tidak mempunyai dasar kehidupan diri manusia adalah sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat yang punya dasar-dasar kehidupan yang mandiri dan merupakan realita. Jadi menurut Epicurus yang hidup itu adalah individunya, yang merupakan kebutuhan itu adalah individunya, sedangkan negara masyarakat adalah buatan daripada individu-individu tersebut. Jadi sama dengan benda yang mati dan merupakan suatu mekanisme. Maka harus dilakukan oleh individunya. Kepentingan individu yang pertama-tama harus dipenuhi, sebab individu inilah yang menciptakan negara. Oleh karena itu, kalau kepentingan individu dipenuhi, ia akan menjadi kuat, dan demikian pula lah kalau negara yang diciptakannya. Negara diciptakan dimasukkan untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi negara hanyalah merupakan alat saja untuk dapat melangsungkan hidupnya. Dalam hal ini merupakan Epicurus, negara itu mungkin dibuat oleh manusia dengan cara sengaja atau mungkin hanya secara benar saja. Tetapi bagaimana juga negara itu mesti untuk kepentingan manusia. Jadi ini juga negara melayani manusia. Jadi pada hakikatnya negara adalah merupakan alat bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Sedangkan tujuan negara adalah menyelenggarakan ketertiban dan keamanan. Dan untuk seenggaknya ini orang harus melindungi diri kepada pemerintah yang menapun bentuk dan sebagainya. Maka menurut Epicurus tujuan negara itu selain menyelenggarakan ketertiban dan keamanan, yang penting adalah menyelenggarakan kepentingan persamaan. Jadi berarti menyelenggarakan keenakan pribadi, tetapi dijelaskan oleh Epicurus bahwa yang dimaksud dengan keenakan pribadi itu bukanlah sekadar materialistis. Meskipun ini kadang-kadang harus diusahakan juga, melainkan yang penting adalah keenakan yang bersifat kejiwaan dan untuk kerunan. Oleh karena itu keenakan ini sifatnya lebih langgeng atau abadi bila dibandingkan dengan keenakan yang bersifat materialistis. Dengan demikian, kalau Plato dalam berusaha memperbaiki kecenderungannya hati orang di dalam negara dengan jalan dialektikanya, dan Aristoteles tidak mempertahankan keadaan itu dan tidak memperbaikinya dengan pengetahuan kenyataan sebenarnya, yaitu dengan jalan filsafat teknologinya. Dengan Epicurus dengan sikap pikiran yang terjurkan tanpa memberikan penjelasan pikiran dan pertolongan kepada keadaan yang bobrok, tanpa harapan, tanpa usaha untuk menyelamatkan diri dari keadaan itu. Oleh karena itu ajaran Epicurus tentang negara dan hukumnya hanya berkembang dan punya manfaat pada saat itu saja, sedangkan untuk kemudian akan tidak mempunyai nilai sama sekali. Bahkan untuk di kemudian hari saja ajarannya itu sudah tidak mempunyai sama sekali karena keadaan telah berubah sama sekali. Sedangkan ajaran Epicurus itu kiranya ditunjukkan untuk memperbaiki atau mengatasi perburukan masyarakat pada saat itu saja, maka keadaannya tidak seperti mazhab filsafat yang kedua dari Mas Yunani, yaitu mazhab kaum Stoa. 5 Seno. Mazhab filsafat yang digalaukan di zaman ini sebelum negara itu dilakukan oleh Romawi adalah mazhab filsafat kaum Stoa atau Stoicis. Setelahnya ada Zeno. Demikian kaum Stoa atau Zeno selalu memberikan pelajaran di lorong-lorong yang banyak tonggak temboknya, atau Stoa. Seperti halnya dengan sejarah pada waktu ia menjadi maha guru filsafat pada perguruan tinggi filsafat di Athena, mempunyai kebiasaan memberikan pelajaran sambil berjalan kian kemari. Maka mazhab filsafatnya dinamakan Peripatetis. Dengan demikian kaum Stoa mendapatkan ajaran tentang hukum alam yang telah diajarkan oleh Aristoteles itu dalam pusat pikiran mereka yang mengenai negara dan hukum, dan sekaligus merubah hati manusia dari makhluk yang mempunyai perasaan rasional dan susila menjadi seorang ahli pikir yang abstrak dan berakal. Karena akibat daripada keadaan yang mendahului, maka praktik ajaran kaum Stoa ini bersifat dua hal, yaitu di satu pihak menggambarkan manusia yang merasa kosong di dalam masyarakat yang sedang mengalami kebobrokan dalam arti kebobrokan sosial etis, sedang pada pihak yang lain kaum Stoa menunjukkan pula jalan keluar dari kebobrokan masyarakat serta keutuhan negara ini dengan syarat minimum. Kaum Stoa dengan ajarannya bersifat universalistis sebenarnya ingin mengajarkan bahwa orang itu harus menyesuaikan diri dengan susunan dunia internasional, dan dengan demikian praktis mematikan alam pikiran demokrasi nasional seperti yang telah diajarkan oleh Aristoteles. Bersamaan dengan ini, bangsa Romawi sedang melebarkan sayap kerajaan dunianya. Oleh karena itu bangsa Romawi justru akan memperfilsafat kaum Stoa, dan ini dari bangsa Yunani sebagai barang sesuatu yang sangat berguna bagi mereka, yaitu untuk menciptakan kerajaan dunia. Maka dengan demikian sampailah kita pada zaman Romawi. B. Zaman Romawi kuno. Berbeda dengan pada waktu zaman Yunani, pada zaman Romawi inilah ilmu pengetahuan, terutama ilmu kenegaraan, tidak dapat berkembang demikian rupa. Enggak sesungguhnya sedikit sekali pengetahuan yang kita dapatkan dari zaman ini, tetapi orang tidaklah belum perkecil arti jasa-jasa dari bangsa Romawi, karena meskipun sistem ketatanegaranya tidak diungkapkan dalam suatu ilmu pemikiran, melainkan ditanamkan dalam praktik ketatanegaranya, dapat mempengaruhi sistem ketatanegaraan seluruh dunia. Meskipun bangsa Romawi sedang
dan hanya mewarisi saja budaya dari budaya dan budaya Benyamin Yunani setelah negara Yunani pada tahun 1446 sebelum Masehi dilakukan Romawi dan kemudian dimasukkan dalam kerajaan Romawi, tetapi sangatlah berlainan keadaannya daripada kedua negara tersebut. Perbedaan tersebut antara lain: satu, pada zaman Romawi ilmu pengetahuan tidak dapat berkembang dengan pesat. Hal ini disebabkan karena bangsa Romawi adalah bangsa yang lebih meneliti berdasarkan sosial praktik daripada berpikir secara teoritis. Dengan bahasa Yunani lebih merupakan orang-orang yang suka berpikir tentang ahli negara dan hukum. Bahasa Yunani banyak misalkan ahli pendapat dan demikian, maka konsepsi negara daripada banyak Romawi ini hanyalah dapat kita ketahui dan berdasarkan data negaranya. Karena memang konsepsi Yunani selalu melaksanakan dan menggunakan negaranya, sedangkan konsep-konsep kenegaraan dari masa Yunani banyak dibukukan dan dari sinilah kita dapat mengetahuinya. Dua, kerajaan Romawi itu dimulai dari keadaan yang sudah belah, tetapi yang kemudian setelah melalui peperangan keadaan di Romawi mengalami perubahan makna. Yang penting adalah perubahan dari negara yang bersifat polis atau kerajaan kota city-state Romawi menjadi satu imperium atau kerajaan dunia yang dapat mempersatukan seluruh daerah peradaban dalam satu kerajaan. Sedangkan pada zaman Yunani negara dimulai dengan kesatuan nasional yang kompak, tetapi akhirnya juga dijatuhkan karena tercapainya yang tidak dapat dikuasai lagi untuk dipersatukan kembali. Pemerintah yang pertama kali pada zaman Romawi kuno adalah monarka atau kerajaan yang meliputi berbagai suku bangsa. Pemerintah monarki ini didampingi oleh sebuah badan perwakilan dan anggota-anggotanya terdiri dari keempat atau meninggal di dalam sistem pemerintahan pertama adalah benih-benih demokrasi yang kurang dilaksanakan secara raja yang terakhir diusir dari ketahatannya. Pada waktu itu kemudian terjadi pertentangan antara keempat atau meninggal dan keempat jenderal atau raja jelata. Tantangan mana kemudian dapat diselesaikan dengan sebuah undang-undang yang terkenal dengan nama Undang-Undang 12 Meja. Kemudian pemerintahannya dipegang oleh dua orang konsul yang bersama-sama dengan Dewan Pemerintahan menjalankan pemerintahan dan undang-undang. Jadi dengan demikian negara Romawi telah mengalami perubahan dari kerajaan yang demokrasi. Hanya saja dalam keadaan darurat, misalnya dalam keadaan bahaya peperangan dengan bangsa negara bisa pada satu orang dibangkan di kantor. Kantor ini menjadi kekuasaan yang sangat besar dan besar, tetapi hanya untuk sementara waktu saja, dan maksud supaya segala keputusan dan tindakan dapat diambil dan dilaksanakannya dengan cepat. Tetapi nanti setelah keadaannya menjadi normal kembali, pemerintahnya itu menjadi mempergunakan sistem demokrasi. Dalam keadaan darurat ini, kekuasaan perundang-undangan dan kehakiman dipegang dan dilaksanakan oleh seorang protektor, dan yang di dalam menjalankan tugasnya itu ia harus menyesuaikan undang-undangan dengan kebiasaan-kebiasaan baru di dalam masyarakat yang harus berkembang ke arah kemajuan, sehingga dengan demikian dapat menimbulkan jurisprudensi yang tetap dan pertahanan hukum bagi para warga negaranya. Di atas telah dikatakan bahwa Romawi dapat mencapai puncak perkembangan sistem pertahanan negaranya menjadi suatu imperium atau kerajaan dunia. Di dalam stadion imperium ini bahasa Romawi banyak menggunakan teori Stoa diciptakan oleh Zeno sebagai dasar dari pada sistem negaranya, dan sesungguhnya ajaran dari hukum Stoa yang menggunakan Romawi untuk dapat menjadi suatu kerajaan dunia karena ajaran hukum Stoa dari berbagai universitas tidak hanya bahasa pada sistem saja seperti universitas pada Yunani, tapi bersama dengan kawan memiliki sebuah bersifat kejiwaan. Hanya saja bedanya meskipun Romawi dari bangsa Romawi yang telah merupakan pada dasar adalah kaum Stoa yang juga meliputi seluruh dunia, yang bahwa yang merupakan Yunani dulu, yaitu setelah hanya meliputi posisi dalam ketatanegaraan, yaitu kalau berdasarkan parlemen, dan di kaum Stoa yang dipegang oleh Zeno mendapati sebuah bangsa dengan jiwa, sedangkan Romawi menunjukkan dunia tetapi sudah politik ketatanegaraan. Selain daripada itu, kalau bahasa Yunani dahulu masih selalu mencampur adukan dalam arti belum memisahkan antara hukum dengan kesusilaan, sehingga sifatnya kabel lagi pula belum memisahkan antara pengertian dengan pengertian masyarakat. Sedangkan kalau bahasa Romawi telah melahirkan cara berpikir yang bersifat juridis murni dan praktis hukum yang kesusilaan dipisahkan benar-benar juga antara negara dengan masyarakat. Negara dipandang sebagai bentuk pengertian yang abstrak yang dapat dibedakan dengan masyarakat. Prinsip atau asas digunakan oleh bahasa Romawi sehingga dapat membentuk imperium kerajaan dunia ialah suatu sistem atau cara yang dengan itu golongan kecil atau minoritas dapat menguasai golongan besar atau mayoritas yang terdiri dari bahasa asing. Dan yang penting lagi yang pada waktu itu belum ada ialah sistem yang bagaimanakah yang dengan sistem itu dapat mempertahankan kekuasaan untuk selama-lamanya, dan bagaimana negara itu harus mempertahankan diri dari bahaya-bahaya yang mengancam. Yang bahaya itu dapat menimbulkan pecahan dalam negara yang dapat membawa kehancuran. Jadi pokoknya praktek pertahanan yang keras dari bahasa Romawi itu timbul dipisahkan dengan negara asas kesusilaan. Jadi jika sekiranya timbul talian kesusilaan yang dianggap membahayakan negara yang tidak akan segera mematakannya, dan demikian maka menimbulkan pengkhianatan dan sebagainya yang diperkenankan asalkan itu ditujukan untuk kepentingan negara. Praktek pertahanan negara demikian itu nanti akan dimaksud oleh Nico Machiavelli pada zaman rasionalis sebagai ajaran politiknya dalam bentuk teoritis yuridis.
Setelah negara Romawi dibagi-bagi menjadi provinsi-provinsi yang dipimpin oleh seorang prosesator hukum yang berlaku diperluas dengan sistem baru, yaitu sistem juga itu untuk komentar negara yang memuat aturan umum yang berlaku untuk semua bangsa. Hukum ini dianggap sebagai satu ketentuan dari rasio yang abstrak, yang punya adil dan dianggap sama untuk setiap bangsa, dan yang dianggap pula tidak mungkin salah. Dalam hal ini ajaran konstitusional memegang peranan penting karena menyebabkan orang menjadi berpikir secara yuridis yang kemudian mencapai kesimpulan bahwa hukuman alam dan pikiran yang bergerak di atas jurgen itu, maka sampailah pada orang pada jurnal jus natural atau hukum alam. Ini berarti bahwa filsafat dari bangsa Yunani yang memuat hukum alam dari kamus Stoa yang telah mendasari hukum Romawi. Demikianlah pandangan negara terhadap zaman Romawi, yang ternyata di sini negara dibedakan dari masyarakat. Negara merupakan badan hukum di dalam masyarakat. Negara merupakan kepentingan dan tujuan sendiri yang kadang-kadang dapat ketentuan dan kepentingan dan tujuan masyarakat. Tapi kekuasaan negara di dalam mengatur, karena kekuasaan ini dapat benar rakyat dalam hukum privat. Negara dapat dituntut oleh warga negara untuk mengganti kerugian pada mana negara itu mengadakan tindakan-tindakan yang merugikan warga negaranya. Polybus ini adalah seorang ahli pemikir besar tentang negara dan hukum pada zaman Romawi. Pada umumnya teori-teori negara pada zaman Romawi itu tidak menunjukkan sebuah pikiran yang asli, karena mereka dalam melanjutkan sejarah dari sejarahnya sejarah kosong sejarah dari Yunani. Bahkan sesungguhnya malah Romawi merupakan ahli waris daripada Yunani. Tetapi meskipun demikian, sejarah mereka itu coba berdasarkan lain tinggi untuk dipelajari, karena teori mereka dinamakan pada praktek-praktek ketatanegaraan mereka yang besar pengaruhnya terhadap negara-negara di dunia yang banyak masih dapat dilihat dengan dewasa nih. Misalnya sistem hukum mereka. Dengan demikianlah mereka kita membicarakan ajaran-ajaran dari sarjana-sarjana Romawi. Tuh, Polybus itu sebetulnya adalah seorang ahli sejarah yang berkebangsaan Yunani, tapi oleh karena sesuatu hal ia pernah dipenjarakan di Romawi. Dia adalah seorang yang rajin, tekun, dan cakap. Ini terbukti meskipun ia dipenjarakan, tetapi selama di penjara itu ia sempat dan dapat mengadakan penelitian tentang sistem dan usulan ketatanegaraan di Romawi. Dan setelah ia dikeluarkan dari penjara, ia mengadakan perjalanan keliling dunia antara lain Afrika. Tujuannya tidak lain adalah juga untuk mengadakan penelitian, dan ternyata dari hasil penelitiannya itu ia dapat menghasilkan suatu teori yang mengagumkan terhadap teori tentang merupakan bentuk-bentuk negara. Caranya kemudian terkenal nama siklus teori. Karena menurut Polybius, bentuk negara atau pemerintahan yang satu sebenarnya adalah merupakan akibat daripada bentuk negara yang lain yang telah langsung mendahulunya, dan bentuk-bentuk negara yang terakhir itu tadi kemudian akan merupakan sebab daripada bentuk negara berikutnya. Demikianlah seterusnya sehingga nanti bentuk-bentuk negara itu dapat terulang kembali. Jadi dengan demikian di antara berbagai bentuk negara itu dapat hubungan akibat bentuk-bentuk negara itu berubah-ubah dengan berubahnya itu merupakan suatu negara suatu siklus, maka dari itu teorinya disebut siklus teori. Hanya saja hubungan kausal, hubungan sebab akibat antara bentuk pemerintahan atau bentuk negara yang satu dengan yang lain itu dalam ajaran Aristoteles belum dikatakan dengan tegas sebagai seperti halnya dalam ajaran Polybius. Hubungan sebab akibat itu oleh Polybius diterangkan sebagai berikut. Menurut Polybius, di mana-mana bentuk monarki adalah merupakan bentuk yang tertua yang didirikan atas kekuasaan dari rakyat yang merupakan kesatuan berhubung dan kedudukannya berdasarkan alam. Cita-cita keadilan dan kesesuaian telah menyebabkan orang yang pada mulainya sangat menghargai bentuk monarki tersebut. Dalam pengertian kekuasaan negara dipegang oleh satu orang tunggal yang berkuasa dan berbakat dan pula mempunyai sifat-sifat yang lebih unggul daripada warga negara yang lain, maka lalu mendapatkan kepercayaan dari pemerintah. Penguasa yaitu raja semua melaksanakan kekuasaannya untuk kepentingan umum. Artinya kepentingan rakyat sangat diperhatikan, jadi sifat pemerintahnya adalah baik. Tetapi dalam pengalaman keturunan dari raja itu tidak lagi menjalankan pemerintahan untuk kepentingan umum, melainkan hanya untuk kepentingan diri saja, dan ini ya mulai memerintah dengan sewenang-wenang. Rakyat yang sangat tertindas kepentingannya tidak dapat mendapatkan perhatian sama sekali, maka menjadilah sekarang negara itu hanya diperintah oleh satu orang tunggal. Sifatnya pemerintah dan kali ini menyebabkan negara itu berubah dari monarki menjadi tirani. Oleh karena itu pemerintah dari seorang tiran ini bersifat sewenang-wenang. Maka muncullah kemudian beberapa orang yang berani dan mempunyai sifat bahaya atau pembahasan mereka ini bersatu tampil ke muka dan adakan pemberontakan. Terkuasa beralih ke tangan mereka menjalankan pemerintahan dengan sangat memberhentikan pemerintahan umum, maka jadilah seorang negara itu pemerintahan dipegang oleh beberapa orang yang dalam menjalankan pemerintahannya itu sangat memperhatikan kepentingan rakyat. Kepentingan umum ini menyebabkan bentuk negara itu berubah dari bentuk tirani menjadi aristokrasi. Pemerintah aristokrasi ini memang mula-mula adalah baik, tetapi lama-kelamaan mungkin juga keturunan mereka yang kemudian memegang pemerintahan itu tidak lagi menjalankan pemerintahan itu untuk menjalankan pemerintahan umum, tetapi untuk memberikan pemerintahan umum itu sendiri. Maka lalu dalam negara itu bersifat kekuasaan pemerintahnya dipegang oleh beberapa orang yang sifat pemerintahnya adalah sangat buruk. Ini menyebabkan bentuk negara itu berubah dari bentuk aristokrasi menjadi oligarki. Dalam oligarki ini tidak dapat kemudian maka rakyat kemudian yang mengambil alih kekuasaan negara untuk memperbaiki nasib mereka. Negara di mana pemerintahnya dijalankan oleh rakyat dan tujuannya untuk melaksanakan kepentingan rakyat ini menyebabkan berubahnya bentuk negara dari bentuk oligarki menjadi demokrasi. Semua pemerintahan dilaksanakan oleh rakyat ini memang baik karena sangat memperhatikan kepentingan umum dan sangat menghargai bersama secara kebebasan terbaik. Kemudian lama-kelamaan kebebasan itu merupakan suatu hal yang biasa, malahan mereka yang bebas sama sekali dari peraturan yang ada.
banyak lalu timbul kekacauan, kebablasan, korupsi merajalela di mana-mana sehingga peraturan hukum yang ada tidak lagi punya kekuasaan mengikat, bahkan mengikat mereka bebas untuk berbuat sesuka hatinya masing-masing. Orang yang mengatur dan memerintah inilah yang berkat dari demokrasi dan merupakan bentuk negara dari demokrasi dari holokrasi. Keadaannya serba kacau balau di atas, di mana rakyat hidupnya bentuk di luar batas-batas ketertiban dan kesusilaan. Itu malah keinginan untuk mau berbagi nasibnya bersama. Dengan itu muncullah seseorang yang kuat dan berani yang dengan jalan kekerasan akhirnya dapat memegang kekuasaan. Maka kekuasaan pemerintah berada di tangan seorang tunggal lagi, dan yang menjalankan pemerintahan negara memperhatikan pemerintahan umum dengan mereka ingin memperbaiki nasib rakyat jika berbeda itu dong ketimbang menjadi bentuk negara monarki ini berarti dan berbentuk negara kembali mulai lagi dari asal mulanya terhadap keadaan negara yang selalu mengalami perubahan bentuk. Itu Polybus untuk pertama kalinya mengajukan pengibarannya bahwa untuk dapat mencegah keadaan itu harus didirikan untuk pemerintahan baru di mana di dalamnya tergantung unsur-unsur yang lebih baik. Tetapi Polybus tidak menyebut-nyebut untuk pemerintahan yang dimaksudkannya itu Imperium Romawikah kiranya dimaksud, karena mulai Polybus inilah bentuk pemerintahan Romawi menjadi terkenal dan mendapatkan banyak pujian. Dalam teori Polybus tersebut di atas ternyata bahwa dalam pemerintahan yang baik dalamnya telah mengandung asas yang buruk yang kemudian akan melahirkan bentuk negara yang buruk pula. Tetapi sebaliknya di dalam pemerintahan yang buruk di dalamnya telah mengandung benih-benih kebaikan yang kemudian akan melahirkan bentuk negara yang baik pula. 2. Cicero adalah seorang ahli pemikir besar tentang negara dan hukum dari bangsa Romawi. Ia hidup pada tahun 106 sampai dengan 400 sebelum Masehi. Ia juga seorang ahli kesusastraan dan ahli pidato. Pernah pula ia menjadi seorang advokat dan banyak hal yang menjadi hasil kajian dan sejenisnya. Ini terjadi dari nomor kedua buku karangannya sangat termasuk, yaitu De Republica atau tentang negara, dan De Legibus atau tentang hukum atau tentang undang-undang. Dalam kedua buku karangannya itu ternyata dengan jelas bahwa susunan meniru daripada bentuk buku-buku orang Plato, tapi kemudian isinya jauh lebih kurang bernilai daripada dengan buku-buku orang Plato, karena Cicero tidak banyak menunjukkan hasil pikirannya yang asli. Negara menurut Cicero adanya itu adalah merupakan suatu warisan yang meniru sejarah asal rasio manusia. Ajaran Cicero ini sebetulnya meniru rasio ajaran pengertian rasio. Di sini yang dimaksud oleh Cicero adalah rasio yang murni, yaitu yang didasarkan atau menurut hukum dalam kodrat diri, tidak akan seperti ajaran Epikureus yang dianggap bahwa negara itu adalah merupakan hasil daripada perbuatan manusia dan buktinya hanya sebagai alat saja daripada manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Mengenai bentuk pemerintahan, Cicero berpendapat bahwa bentuk yang baik itu adalah bentuk yang merupakan campuran dari 3 bentuk pemerintahan yang berbeda. Sekiranya di sini yang dimasukkan adalah campuran dari banyak bentuk pemerintahan monarki, autokrasi, dan republik. Tetapi meskipun tiap-tiap orang itu dapat mengambil bagian dari pemerintahan jaringan demokrasi adalah untuk mengambil pendapat mengenai pendapatnya tentang hukum. Cicero mengatakan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang berdasarkan asas rasio yang ditandai. Oleh karena itu hukum positif harus berdasarkan atas dalil-dalil atau asas hukum alam kodrat sama dengan rasio yang murni. Jika tidak demikian maka hukum positif tersebut tidak punya kuasa mengikat bagi Cicero. Hukuman tersebutnya kelihatan dalam negara segala dan itu hanya dapat dicari melalui dalam proses keadilan itu sendiri tanpa menjawab pamrih tertentu. Kan tetapi hukuman dengan segala untuk moral yang berdasarkan hukum itu tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Karena kaum Stoa itu selalu mempengaruhi cara berpikir tentang negara dan hukum. Hal ini adalah pula pada Seneca. 3. Seneca yang pernah menjadi guru Kaisar Nero yang meninggal pada tahun 65 sebelum Masehi. Pada waktu hidupnya Romawi telah mengalami kebrokannya kekuasaan negara, hanya tinggal pada kekuasaan bala tentaranya. Raja-raja pemerintahan telah berusaha alapnya, sedangkan orang yang punya kemampuan menarik diri kalah memperhatikan diri. Demikianlah juga yang dimaksud oleh Seneca. Mulai saat itu orang-orang berpikir diri dari kebijakan luarnya dan dari Romawi untuk mengabdi pada negara ini adalah merupakan suatu perubahan yang besar. Sudah beberapa tempat namanya mungkin terkuat kebijakan dan mungkin orang mulai menjauhkan diri urusan orang dan dalam kewajarannya pemerintahan dari Kaisar Marcus Aurelius yang terus dengan baik pun menunjuk ketidakmampuannya melawan perkembangan sejarah yang berdasarkan alam kodrat itu. Jadi telah dikatakan bahwa kelemahan daripada bangsa Romawi juga terdapat di sini di bidang timbar, karena di sini ada orang menggunakan tipu muslihat dan sebagai asal itu untuk mempertahankan negara. Hal ini menyebabkan bangsa-bangsa yang dilakukan itu menjadi dasar dan kembali mengatakan bahwa dalam perlawanan terhadap Romawi. Inilah yang menyebabkan ajaran dunia Romawi menjadi terpecah belah dan jatuh. Setelah jadinya para Romawi, maka cara pemikiran tentang negara dan hukum menjadi zaman pertengahan. Pemikiran tentang negara dan hukum pada zaman pertengahan ini tidak secara langsung diurusi oleh masalah-masalah duniawi, terutama yang berhubungan dengan penyelamatan material dan bukan lagi dari segi filsafat, bahkan dijauh dari segi keturunan dari segi agama. Dan memang sesungguhnya lah bahwa pertengahan ini berbarengan dengan timbul dan berkembangnya ajaran agama Kristen yang nantinya akan menimbulkan ajaran-ajaran tentang negara dan hukum yang bersifat teokratis. Zaman abad pertengahan di atas telah dikatakan bahwa setelah jadinya Imperium Romawi, sejarah pemikiran tentang negara dan hukum masuk ke zaman baru, yaitu zaman pertengahan. Biasanya orang berpendapat bahwa zaman pertengahan dimulai dari 476, yaitu
dan keruntuhan kerajaan Romawi Barat. Akan tetapi Augustinus Agam berbicara tentang negara dan hukum yang menciptakan jalan-jalan baru pada zaman itu hidup setengah abad lebih dahulu, yaitu pada tahun 354 sampai 430. Sedangkan setengah abad lebih dahulu jatuhnya kerajaan Romawi Barat yang terlihat dengan menentukan praktek tentang negara dan hukum bagi bangsa Romawi baru terjadi setengah abad kemudian dihitung dari tahun 476 tadi, yaitu dengan diselenggarakannya Codificus undang oleh Raja Sutianus dari kerajaan Romawi Timur.